Jadi saat ini kami lagi di rumah dan Mata Hinda. Halo semuanya, pada saat ini kami kelompok 4 akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Auditing 1 dengan materi bukti audit atau kertas kerja. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami masing-masing, mulai dari saya yaitu Francisco Romagit, Saya Devina Polii, Saya Mata Hinda, Saya Christina Rengkung. saya Angelia semua. dan berikut adalah video pelajaran yang akan kami buat. Selamat menyaksikan. Baik, saya Christina akan menjelaskan pembahasan yang pertama yaitu sifat bukti. Bukti didefinisikan dalam bab 1 ini sebagai informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang audit nyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Informasi tersebut sangat bervariasi dalam hal sejauh mana informasi tersebut meyakinkan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Bukti mencakup informasi yang sangat persuasif seperti jumlah surat berharga yang dihitung oleh auditor dan informasi yang kurang persuasif seperti jawaban atas pertanyaan karyawan. Bukti audit dibandingkan dengan bukti hukum dan ilmiah. Misalnya, kebanyakan orang akrab dengan drama ruang sidang televisi di mana bukti dikumpulkan dan digunakan untuk memperdebatkan salah atau tidak salahnya pihak yang dituduh melakukan kejahatan. Dalam kasus hukum ada aturan pembuktian yang jelas yang ditegakkan hukum untuk melindungi pihak yang tidak bersalah. Di dalam tabel 71 mengilustrasikan 6 karakteristik utama bukti dari sudut pandang seorang ilmuwan yang melakukan eksperimen pengacara yang menuntut terdakwa pencuri dan auditor laporan keuangan. Ada 6 dasar perbandingan. Perhatikan persamaan dan perbedaan di antara ketiga profesi ini. Kedua, keputusan bukti audit. Keputusan besar yang dihadapi setiap auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar. Ada 4 keputusan tentang bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak bukti yang harus dikumpulkan. Yang pertama, prosedur audit mana yang digunakan. Yang kedua, ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tertentu. Yang ketiga, hal apa saja yang harus dipilih dari populasi. Dan yang keempat, kapan harus melakukan prosedur. Kemudian, prosedur audit. Prosedur audit adalah instruksi terperinci yang menjelaskan bukti audit yang akan diperoleh selama mengaudit. Untuk menjelaskan prosedur-prosedur ini dengan cukup spesifik sehingga auditor dapat mengikuti instruksi ini selama mengaudit. Sebagai contoh berikut ini adalah prosedur audit untuk memverifikasi pengeluaran kas, yaitu ada pemeriksaan jurnal pengeluaran kas dalam sistem akuntansi dan bandingkan penerima pembayaran, nama, jumlah, dan tanggal dengan informasi online yang disediakan oleh bank mengenai cek dan transfer elektronik yang diproses untuk rekening tersebut. Kemudian, ukuran sampel. Inspektur harus membuat keputusan tentang berapa banyak barang yang akan diperiksa untuk setiap prosedur inspeksi. Ukuran sampel untuk prosedur tertentu cenderung bervariasi dari satu audit ke audit lainnya, bergantung pada karakteristik klien seperti jangkauan audit otomatis dan tingkat keamanan yang diperlukan untuk prosedur tersebut. Kemudian ada item untuk dipilih. Jika auditor memutuskan misalnya untuk memilih 50 dari populasi 6.600, auditor dapat: yang pertama, memilih 1 minggu dan memeriksa 50 transaksi pertama. Yang kedua, memilih 50 pengeluaran dengan jumlah yang terbesar. Dan yang ketiga, memilih item-item secara acak atau memilih transaksi-transaksi yang menurut auditor paling memungkinkan terjadi kesalahan. Kemudian ada waktu. Audit laporan keuangan biasanya mencakup 1 periode, misalnya 1 tahun. Dan biasanya mengaudit tidak selesai sampai beberapa minggu atau bulan setelah akhir periode. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan
prosedur audit dapat bervariasi dari awal periode akuntansi hingga lama setelah periode tersebut berakhir. Sebagian keputusan waktu dipengaruhi oleh kapan kebutuhan klien audit harus diselesaikan. Selanjutnya ada program audit. Daftar prosedur audit untuk suatu area audit atau keseluruhan audit disebut program audit. Program audit selalu mencakup daftar prosedur audit dan biasanya mencakup ukuran sampel item yang akan dipilih dan waktu pengujian. Biasanya ada program pengauditan termasuk beberapa proses mengaudit untuk komponen mengaudit. Ketiga, bukti yang persuasif. Standar audit mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung opini yang dikeluarkan. Karena sifat dari bukti audit dan pertimbangan biaya melakukan audit, kecil kemungkinan auditor akan sepenuhnya yakin bahwa opini yang diberikan adalah benar. Namun demikian, auditor harus meyakinkan bahwa pendapatnya benar dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Dengan menggabungkan semua bukti dari keseluruhan mengaudit, auditor dapat memutuskan kapan ia yakin untuk menerbitkan laporan audit. Kedua penentu persuasifnya bukti adalah kesesuaian dan kecukupan. Berikutnya ada kesesuaian. Kesesuaian bukti adalah ukuran kualitas bukti yang berarti relevansi dan keadalannya dalam memenuhi tujuan audit untuk kelas-kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan terkait. Relevansi bukti. Bukti harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang sedang diuji oleh auditor agar dapat dikatakan tepat. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa auditor prihatin bahwa klien gagal menagih pelanggan untuk pengiriman atau tujuan transaksi kelengkapan. Kemudian ada keandalan bukti. Keandalan bukti mengacu pada sejauh mana bukti dapat dipercaya atau layak dipercaya, seperti halnya relevansi. Jika bukti dianggap dapat diandalkan, maka akan sangat membantu dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Keandalan dan oleh karena itu, kesesuaian bergantung pada 6 karakteristik bukti yang dapat diandalkan berikut ini. Yang pertama ada independensi penyediaan layanan, dan yang kedua ada efektivitas pengendalian internal, yang ketiga pengetahuan langsung auditor, dan yang keempat kualifikasi individu yang memberikan informasi, yang kelima tingkat objektivitas, dan yang terakhir yang keenam adalah ketepatan waktu. Selanjutnya saat ini saya Devina akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis bukti audit. Dalam menentukan prosedur audit yang akan digunakan, auditor dapat memilih dari 8 kategori bukti yang disebut dengan jenis bukti. Setiap prosedur audit ini memperoleh satu atau lebih dari jenis-jenis bukti berikut ini. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, yang kedua konfirmasi, yang ketiga inspeksi, yang keempat prosedur analitis, yang kelima pertanyaan dari klien, yang keenam perhitungan ulang, yang ketujuh kinerja ulang, dan yang ke-8 yaitu pengamatan. Pada gambar 7.1 menunjukkan hubungan antara standar audit, jenis-jenis bukti, dan 4 keputusan bukti. Standar audit memberikan panduan umum dalam kategori termasuk akumulasi bukti, dan jenis-jenis bukti ini sangatlah luas kategori buktinya yang dapat dikumpulkan. Prosedur audit ini juga mencangkup 4 keputusan bukti dan memberikan instruksi khusus untuk akumulasi bukti. Pemeriksaan fisik. Jenis bukti ini paling sering dikaitkan dengan persediaan dan kas, tetapi juga dapat diterapkan pada verifikasi surat berharga, wesel tagih, dan aset tetap berwujud. Terdapat perbedaan dalam audit antara inspeksi atau pemeriksaan fisik aset, seperti surat berharga dan kas, dan pemeriksaan dokumen seperti cek yang dibatalkan dan dokumen penjualan. Pemeriksaan fisik ini adalah cara langsung untuk memverifikasi bahwa suatu aset benar-benar ada atau tujuan eksistensi, dan dianggap sebagai salah satu jenis bukti audit yang paling dapat diandalkan dan berguna. Namun, pemeriksaan fisik ini bukanlah bukti yang cukup untuk memverifikasi bahwa aset
yang ada dimiliki oleh klien atau tujuan hak dan kewajiban, dan penilaian yang tepat untuk tujuan laporan keuangan yang biasanya tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan fisik atau tujuan akurasi dan penilaian realisasi. Kemudian ada konfirmasi. Konfirmasi ini menjelaskan penerimaan tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Tanggapan tersebut dapat berupa kertas atau media elektronik atau media lainnya seperti akses langsung auditor ke informasi yang memiliki pihak ketiga. Kemudian permintaan diajukan kepada klien dan klien meminta pihak ketiga untuk memberikan tanggapan secara langsung kepada auditor. Karena konfirmasi ini berasal dari sumber pihak ketiga dan bukan dari klien, maka konfirmasi merupakan jenis bukti yang sangat dihargai dan sering digunakan. Namun, saat ini konfirmasi tidak diperlukan untuk akun selain piutang usaha. Jenis bukti ini berguna untuk memverifikasi berbagai jenis informasi. Jenis-jenis informasi utama yang sering dikonfirmasi bersama dengan sumber informasi dapat ditunjukkan pada tabel 7.3. Kemudian ada inspeksi. Inspeksi ini adalah penerimaan atau pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang telah atau seharusnya dicantumkan dalam laporan keuangan. Dokumen yang diperiksa oleh auditor adalah catatan yang digunakan oleh klien untuk memberikan informasi dalam menjalankan bisnisnya secara terorganisir dan mungkin dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Dokumen eksternal ini telah ditandatangani oleh seseorang di luar organisasi klien yang merupakan pihak dalam transaksi yang didokumentasikan, tetapi dokumen tersebut saat ini dipegang oleh klien atau mudah diakses. Dalam beberapa kasus, dokumen eksternal berasal dari luar organisasi klien dan berakhir di tangan klien. Beberapa dokumen seperti cek yang dibatalkan berasal dari klien, masuk ke pihak luar, dan akhirnya dikembalikan ke klien. Kemudian ada prosedur analitis. Prosedur analitis ini didefinisikan oleh standar audit sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal di antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis ini digunakan secara luas dalam praktiknya dan diperlukan selama fase perencanaan dan penyelesaian pada semua audit. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan tujuan dari prosedur analitis dan kemudian mendiskusikan berbagai jenis prosedur analitis secara lebih luas. Kemudian ada memahami industri dan bisnis klien auditor yang harus memiliki pengetahuan tentang industri dan bisnis klien sebagai bagian dari perencanaan audit. Dengan melakukan prosedur analitis di mana informasi yang tidak diaudit tahun berjalan dibandingkan dengan informasi yang telah diaudit tahun sebelumnya atau data industri, perubahan-perubahan ini akan disoroti. Kemudian ada penilaian atau menilai kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya sebagai going concern prosedur, di mana analitis ini seringkali merupakan indikator yang berguna untuk menentukan apakah perusahaan klien memiliki masalah keuangan. Prosedur analitis ini tertentu dapat membantu auditor menilai kemungkinan kegagalan. Kemudian ada mengidentifikasikan adanya kemungkinan salah saji. Salah saji dalam laporan keuangan dapat dibedakan atau dapat dilihat secara signifikan perbedaannya yang tidak terduga antara data keuangan yang tidak diaudit tahun berjalan dengan data tahun berjalan yang tidak diaudit dan data lain yang digunakan dalam perbandingan biasanya yang disebut dengan fluktuasi yang tidak biasa. Fluktuasi ini yang tidak biasa terjadi ketika perbedaan yang signifikan tidak diharapkan tetapi signifikan, atau ketika perbedaan yang signifikan diharapkan tetapi tidak terjadi.
Kemudian ada penyediaan atau menyediakan bukti yang mendukung saldo rekening dalam banyak kasus. Prosedur analitis dapat digunakan untuk menyediakan bukti yang mendukung saldo akun yang tercatat. Dalam kasus lain, pengujian terperinci akan tetap dilakukan, tetapi ukuran sampel dapat dikurangi atau waktu pelaksanaan prosedur dapat dimundurkan jauh dari tanggal neraca. Berikutnya, pertanyaan dari klien. Meskipun bukti yang cukup banyak diperoleh dari klien melalui permintaan keterangan, namun biasanya bukti tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang meyakinkan karena bukan berasal dari sumber yang independen dan mungkin bias untuk kepentingan klien. Oleh karena itu, ketika auditor memperoleh bukti melalui permintaan keterangan, biasanya diperlukan bukti penguat melalui prosedur lain. Perhitungan ulang sebagian besar penghitungan ulang auditor dilakukan dengan menggunakan spreadsheet atau perangkat lunak audit. Kinerja ulang. Reperformance adalah pengujian independen auditor atas prosedur akuntansi klien atau pengendalian yang semula dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal entitas. Sebagai contoh, auditor dapat membandingkan harga pada faktur dengan daftar harga yang telah disetujui, atau dapat melakukan pemeriksaan ulang atas umur akun piutang. Observasi terdiri dari pengamatan terhadap proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Pengamatan memberikan bukti tentang kinerja suatu proses atau prosedur, tetapi terbatas pada saat observasi dilakukan. Kesesuaian jenis-jenis bukti. Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam bab ini, karakteristik untuk menentukan kelayakan bukti adalah relevansi dan keandalan. Perhatikan bahwa dua karakteristik yang menentukan kelayakan bukti relevansi dan ketepatan waktu tidak disertakan dalam tabel 74. Masing-masing dari 8 jenis bukti yang termasuk dalam tabel memiliki potensi untuk menjadi relevan dan tepat waktu tergantung pada sumbernya dan kapan bukti tersebut diperoleh. Yang pertama, efektivitas pengendalian internal klien memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan sebagian besar jenis bukti. Kedua, baik pemeriksaan fisik maupun penghitungan ulang kemungkinan besar akan sangat dapat diandalkan jika pengendalian internalnya efektif, tetapi penggunaannya sangat berbeda. Ketiga, permintaan keterangan saja biasanya tidak cukup untuk memberikan bukti yang tepat untuk memenuhi tujuan audit. Biaya jenis bukti. Pemeriksaan fisik dalam hal ini standar auditing menyebutnya sebagai pemeriksaan berwujud. Mahal karena biasanya memerlukan kehadiran auditor ketika klien menghitung aset, seringkali pada tanggal neraca. Konfirmasi mahal karena auditor harus mengikuti prosedur yang cermat dalam persiapan konfirmasi, pengiriman, penerimaan, dan dalam menindaklanjuti ketidaksesuaian dan pengecualian. Inspeksi, prosedur analisis, dan kinerja ulang membutuhkan biaya yang cukup mahal. Jika personil klien menyediakan dokumen dan file elektronik untuk auditor dan mengaturnya agar mudah digunakan, pemeriksaan biasanya memiliki biaya yang cukup rendah. Biasanya memakan waktu bagi auditor untuk membaca dan mengevaluasi kontrak, perjanjian sewa, dan notulen rapat direksi klien. Berikut istilah yang digunakan dalam prosedur audit. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, prosedur audit adalah langkah-langkah rinci, biasanya ditulis dalam bentuk instruksi untuk mengumpulkan 8 jenis bukti audit, dan harus cukup jelas untuk memungkinkan semua anggota tim audit memahami apa yang harus dilakukan. Yang kelima, prosedur analisis. Tujuan analisis prosedur selama penugasan audit. Yang pertama, prosedur analitis diperlukan dalam tahap perencanaan sebagai bagian dari penilaian risiko prosedur untuk memahami bisnis dan industri klien dan
untuk membantu dalam menentukan sifat, cakupan, dan waktu pelaksanaan prosedur audit. Yang kedua, prosedur analitis sering dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Prosedur analitis substantif ini seringkali dilakukan bersamaan dengan prosedur audit lainnya. Yang ketiga, prosedur analitis juga diperlukan selama tahap penyelesaian audit. Berikutnya, jenis-jenis analisis prosedur. Kegunaan prosedur analitis sebagai bukti audit sangat bergantung pada data pembanding yang tepat. Auditor biasanya membandingkan saldo dan rasio klien dengan saldo dan rasio yang diharapkan dengan menggunakan satu atau lebih dari jenis-jenis prosedur analitis berikut. Dalam setiap kasus, auditor membandingkan data klien dengan yang pertama, data industri, yang kedua, data periode sebelumnya yang serupa, yang ketiga, hasil yang diharapkan yang ditentukan klien, yang keempat, hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh auditor. Berikutnya, bandingkan data klien dan data industri. Misalkan, Anda sedang melakukan audit dan memperoleh informasi berikut tentang klien dan rata-rata perusahaan dalam industri klien. Jika kita hanya melihat informasi klien untuk dua rasio yang ditampilkan, perusahaan tampak stabil tanpa indikasi kesulitan yang jelas. Meskipun kedua rasio ini sendiri mungkin tidak menunjukkan masalah yang signifikan, data ini menggambarkan bagaimana penggunaan data industri dapat memberikan sesuatu yang berguna tentang kinerja klien dan potensi salah saji. Bandingkan data klien dengan data periode sebelumnya yang mirip. Berbagai macam prosedur analitis memungkinkan auditor untuk membandingkan data klien dengan data serupa dari satu atau beberapa periode sebelumnya. Berikut adalah beberapa contoh umum. Membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Bandingkan rincian saldo total dengan rincian serupa untuk tahun berjalan. Menghitung rasio dan hubungan persen untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya. Bandingkan data klien dengan yang ditentukan klien, hasil yang diharapkan. Karena anggaran mewakili ekspektasi klien untuk suatu periode, auditor harus menyelidiki perbedaan yang paling signifikan antara hasil yang dianggarkan dan hasil aktual, karena area-area ini mungkin mengandung potensi salah saji. Ketika data klien dibandingkan dengan anggaran, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, auditor harus mengevaluasi apakah anggaran tersebut merupakan rencana yang realistis. Bandingkan klien dengan auditor, ditentukan hasil yang diharapkan. Perbandingan umum lainnya atas data klien dengan hasil yang diharapkan terjadi ketika auditor menghitung saldo yang diharapkan untuk dibandingkan dengan saldo aktual. Dalam jenis prosedur analitis substantif ini, auditor mengembangkan ekspektasi tentang berapa saldo akun yang seharusnya dengan menghubungkannya dengan beberapa akun neraca atau laporan laba rugi, atau dengan membuat proyeksi berdasarkan data non-keuangan atau beberapa tren historis. Yang pertama, rasio keuangan umum. Prosedur analitis auditor seringkali mencakup penggunaan rasio keuangan umum selama perencanaan dan tinjauan akhir atas laporan keuangan yang diaudit. Rasio dapat dihubungkan ke neraca saldo sehingga perhitungan secara otomatis diperbarui saat entry penyesuaian dibuat ke laporan klien. Jangka pendek kemampuan membayar utang. Berikut ini dapat dilihat dalam tabel 7.2. Perusahaan membutuhkan tingkat likuiditas yang wajar untuk membayar utang mereka saat jatuh tempo, dan ketiga rasio ini mengukur likuiditas. Rasio aktivitas likuiditas. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki kas dan item yang mirip kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, kunci dari kemampuan membayar utangnya adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah aset lancar yang kurang likuid menjadi kas. Kemampuan untuk memenuhi utang jangka panjang kewajiban. Solvabilitas jangka panjang perusahaan tergantung pada keberhasilan operasi dan kemampuannya untuk meningkatkan modal untuk ekspansi, serta kemampuannya untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga.
Rasio profitabilitas. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai untuk pembayaran kewajiban, ekspansi, dan dividen sangat bergantung pada profitabilitas. Rasio profitabilitas yang paling banyak digunakan adalah laba per saham. Berikutnya, dokumentasi audit. Standar auditing menyatakan bahwa dokumentasi audit adalah catatan prosedur audit yang dilakukan, bukti audit yang relevan, dan kesimpulan yang dicapai auditor. Dokumentasi audit harus mencakup semua informasi yang dianggap perlu oleh auditor untuk melaksanakan audit secara memadai dan untuk memberikan dukungan bagi laporan audit. Tujuan dokumentasi audit. Pertama, dasar untuk merencanakan audit. Kedua, catatan tentang bukti yang terkumpul dan hasil pengujian. Ketiga, data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Keempat, dasar untuk tinjauan oleh supervisor dan rekan kerja. Kepemilikan file audit. Dokumentasi audit yang disiapkan selama pendekatan termasuk jadwal yang disiapkan oleh klien untuk auditor adalah milik auditor. Satu-satunya saat orang lain termasuk klien memiliki hak hukum untuk memeriksa file-file tersebut adalah ketika mereka dipanggil oleh pengadilan sebagai bukti hukum atau ketika diperiksa oleh penelaah sejawat yang disetujui atau pengawas peraturan. Kerahasiaan file audit. Kebutuhan untuk menjaga hubungan rahasia dengan klien dinyatakan dalam Kode Etik Profesi AICPA yang menyatakan seorang anggota yang berpraktik publik tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia klien tanpa persetujuan khusus dari klien. Selama pelaksanaan audit, auditor memperoleh sejumlah besar informasi yang bersifat rahasia, termasuk gaji, karyawan, harga produk dan rencana periklanan, dan data biaya produk. Persyaratan untuk retensi audit dokumentasi. Standar audit mensyaratkan bahwa catatan untuk audit perusahaan swasta harus disimpan selama minimal 5 tahun. Undang-Undang Sarbanes-Oxley mewajibkan auditor perusahaan publik untuk menyiapkan dan menyimpan file audit dan informasi lain yang terkait dengan audit laporan yang cukup rinci untuk mendukung kesimpulan auditor untuk jangka waktu tidak kurang dari 7 tahun. Peraturan SEC mewajibkan auditor perusahaan publik untuk menyimpan dokumentasi berikut ini. Kertas kerja atau dokumen lain yang menjadi dasar audit atas laporan keuangan tahunan perusahaan atau tinjauan laporan keuangan tribulanan perusahaan laporan keuangan. Memo korespondensi komunikasi, dokumen dan catatan lainnya termasuk catatan elektronik yang terkait dengan audit dan atau tinjauan. Isi dan organisasi. Setiap firma CPA menetapkan pendekatannya sendiri dalam mempersiapkan dan mengatur file audit, dan auditor pemula harus mengadopsi pendekatan firma tersebut. Berkas-berkas tersebut berisi hampir semua hal yang terlibat dalam audit. Permanent file. File permanen berisi data yang bersifat historis atau berkelanjutan yang berkaitan dengan audit saat ini. Berkas-berkas ini menyediakan sumber informasi yang mudah digunakan tentang audit yang terus diminati dari tahun ke tahun. Berkas permanen biasanya mencakup hal-hal berikut ini. Ekstrak atau salinan dari dokumen perusahaan yang penting seperti anggaran dasar pendirian, anggaran dasar, perjanjian obligasi, dan kontrak. Analisis dari tahun-tahun sebelumnya dari akun-akun yang memiliki kepentingan yang berkelanjutan bagi auditor. Informasi yang berkaitan dengan pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Hasil prosedur analitis dari audit tahun-tahun sebelumnya. File saat ini. File saat ini mencakup semua dokumentasi audit yang berlaku untuk tahun yang diaudit. Ada satu set file permanen untuk klien dan satu set file terkini untuk setiap tahun audit. Berikut ini adalah jenis-jenis informasi yang sering disertakan dalam file saat ini. Program audit. Standar audit mengharuskan adanya program audit tertulis untuk setiap audit. Neraca
percobaan kerja karena dasar penyusunan laporan keuangan adalah buku besar, maka jumlah yang termasuk dalam catatan tersebut merupakan titik fokus audit, yaitu neraca percobaan kerja. Ketika auditor menemukan salah saji yang material dalam catatan akuntansi, laporan keuangan harus dikoreksi. Jadwal pendukung porsi terbesar dari dokumentasi audit meliputi jadwal pendukung terperinci yang disiapkan oleh klien atau auditor untuk mendukung jumlah tertentu pada laporan keuangan. Auditor harus memilih jenis yang tepat untuk aspek tertentu dari audit untuk mendokumentasikan kecukupan audit dan untuk memenuhi tujuan lain dari dokumentasi audit. Berikut ini adalah jenis-jenis jadwal pendukung. 1. Analisis. 2. Neraca percobaan atau daftar. 3. Rekonsiliasi jumlah. 4. Analisis substantif. 5. Ringkasan prosedur. 6. Pemeriksaan dokumen pendukung. 7. Informasi. 8. Dokumentasi luar. Persiapan audit dokumentasi. Persiapan yang tepat untuk mendokumentasikan bukti audit yang terkumpul, hasil yang ditemukan dan kesimpulan yang dicapai merupakan bagian penting dari audit. Meskipun desainnya tergantung pada tujuan yang ada, dokumentasi audit harus memiliki karakteristik tertentu, yaitu setiap file audit harus diidentifikasi dengan benar dengan informasi seperti nama klien, periode yang dicakup, deskripsi isi, inisial penyusun, tanggal penyiapan, dan kode indeks. Dokumentasi audit harus diindeks dan direferensikan silang untuk membantu pengorganisasian dan pengarsipan. Dokumentasi audit yang telah selesai harus secara jelas menunjukkan pekerjaan audit yang dilakukan. Dokumentasi audit harus mencakup informasi yang cukup untuk memenuhi tujuan yang telah dirancang. Kesimpulan yang diperoleh mengenai segmen audit yang sedang pertimbangan harus dinyatakan dengan jelas. Demikianlah video pembelajaran dari kami kelompok 4 dengan materi bukti audit atau kertas kerja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye! Sedang membuat video pembelajaran dan inilah Devina Poli ini Terbuka Indah.